Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimong.dj. First, aku mau say sorry banget, padahal ini Oktober, itu waktunya Spooktober ya, dimana kita harus membawa materi-materi horor, materi-materi menyeramkan di spesial Halloween di bulan Oktober ini. Tapi Yuki memang benar-benar sangat sibuk dengan realitanya Yuki, hingga Yuki nggak ngerti ini bolos sampai berapa kali video. Aku juga nggak tahu, ini sudah terlewatkan banyak banget aku rasa. Namun pada malam kali ini Yuki mempunyai materi yang request dari temen Yuki sendiri tentang cerita viral yang pernah sempat terjadi di kota Jogja. Untuk kalian yang saat ini tinggal di kontrakan atau di kos-kosan, kalian kalau bisa nonton video ini jangan sendirian. Yuki saranin banget karena ini emang relate banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yuki sendiri juga anak kosan. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Ada sebuah rumah kontrakan yang dikabarkan berhantu di kota Yogyakarta. Cerita horor ini berasal dari sekelompok pemuda yang tinggal di sebuah kontrakan yang letaknya di antara Jalan Seturan dan Jalan Perumnas, Sleman, Yogyakarta. Kontrakan tersebut tuh memang sudah terasa tidak beres karena letaknya hanya berjarak 10 meter sama yang namanya kuburan. Gak cuman itu aja gengs, di depan rumah kontrakan tersebut juga ada 2 rumah kosong. Aduh, kebayang gak kalian? Cerita yang diambil dari akun Instagram @ceritahororjogja ini mengisahkan kejadian-kejadian mistis saat para penghuninya menetap selama 2 tahun di sana. Menurut pengakuan penulis, rumah tersebut terlihat tidak terurus seperti rumah hantu. Jadi bener-bener kayak berantakan gitu loh. Gak pernah ada yang ngebersihin rumah tersebut. Penulis juga menceritakan saat baru menempati kontrakan tersebut, sebenarnya belum ada kejadian aneh yang dirasakannya. Keanehan dan kejahilan itu mulai terjadi setelah 3 bulan menempati kontrakan di Yogyakarta tersebut. Mulai dari terdengarnya suara gerbang seperti bergeser ke posisi terbuka, hingga suara orang yang berjalan di samping rumah. Padahal setelah dicek di sana itu tidak ada orang sama sekali. Penulis juga mengaku gangguan yang dialami memang masih berintensitas kecil dan energi yang terasa pun tidak begitu kuat. Akan tetapi semakin lama gangguan gaib pun dirasakan oleh setiap orang yang menempati kontrakan tersebut. Bahkan teman-teman yang sering main ke kontrakan juga pernah diganggu sosok yang ada di situ. Kita memiliki tokoh-tokoh namun kita samarkan namanya ya. Kita sebut saja Putra. Teman penghuni kontrakan tersebut pernah diganggu makhluk astral di sana. Saat mandi ia mendengar adanya suara air. Putra berpikir ada orang lain yang mandi di toilet tersebut. Akhirnya ya dia menunggu di depan kamar mandi sambil menghabiskan setidaknya 2 batang rokok. Si Putra ini mulai ngerasa kayak suara airnya berhenti. Jadi Putra langsung membuka pintu toilet tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat toilet dalam keadaan kosong. Dan bahkan lantai dan gayungnya yang saat itu dia lihat dalam keadaan kering dan tidak ada bekas air sama sekali. Putra jadi tak berani menggunakan kamar mandi tersebut sejak kejadian tersebut. Namun Yuki mempunyai pengalaman pribadi sih seperti itu. Itu tuh biasanya kayak suara air atau siraman air tuh kayak dari pipa saluran gitu loh. Ternyata waktu dibuka emang gak ada orang. Itu Yuki pribadi sih ya, tapi nggak ngerti kalau kayaknya Kak Putra ini beneran deh. Namun di sini penulisnya juga mengaku memang terdapat sosok gaib yang menunggu di depan toilet tersebut. Sesosok wanita yang hanya berdiri menatap sekeliling. Aduh. Tidak ada hentinya kejahilan makhluk astral dirasakan penghuni kontrakan di Yogyakarta ini. Seringkali pintu kamar diketuk saat kontrakan dalam keadaan sunyi. Biasanya ketukan tersebut terdengar pukul 18.30 hingga 19.30 waktu setempat. Hal serupa dirasakan oleh Rudy yang namanya juga Yuki samarkan di sini ya. Pintu kamarnya sering diketuk pada waktu-waktu tersebut.
Suara ketukannya pun khas banget. Dok, 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 dok. Kayak gitu. 3 kali ketukan namun pintu tidak bergetar sama sekali. Jadi pintunya itu nggak gerak ketika digedok sama orang yang nggak ngerti itu siapa. Bahkan dia pernah mendengar suara orang menyapu di halaman depan kontrakan pada pukul 2 pagi. Padahal menurut penulis, mahasiswa kontrakan pun jarang menyapu. Begitu juga para penghuni rumah samping kontrakan. Mereka hanya beraktivitas pada pagi dan juga sore hari. Lantas siapa yang menyapu pada waktu dini hari tersebut? Sebuah misteri bagi para penghuni yang belum terpecahkan hingga sampai saat ini. Semakin hari gangguan makhluk astral dirasa semakin kuat energinya. Pernah juga seorang penghuni kontrakan ditarik spray dan juga selimutnya dari jendela. Padahal orang yang ada di sana masih dalam keadaan tersadar dan tidak sedang tidur. Ternyata pengganggunya adalah sosok anak kecil. Hal tersebut diketahui penulis saat berbincang dengan penjual warung bubur kacang hijau yang biasanya mereka menyebutnya atau menyingkatnya sebagai burjo. Konon, ada banyak sosok anak kecil yang mengganggu di sebuah jalan. Jalan yang juga menghubungkan ke kontrakan ini. Seringkali terdengar seperti sandal yang diseret, suara yang mirip seperti orang menyapu yang didengar oleh seperti Rudy tadi. Terdapat cerita lain yang cukup membuat geger seisi kontrakan. Saat itu sedang diadakan pesta bakar-bakaran. Mereka mengobrol, bercanda, dan tertawa hingga terbahak-bahak gitu. Namun kemudian terdapat lengkingan suara perempuan. Jadi kayak ada yang nyaut ketika mereka tertawa terbahak-bahak gitu. Suara opo yo? Itu kalau bahasa Indonesia itu suara apa itu kayak gitu. Kata salah satu penghuni yang ada di sana. Seperti mengabaikan, mereka lanjut bercanda dan tertawa dengan sangat lantang. Kemudian suara lengkingan perempuan itu terdengar lagi. Akhirnya salah satu penghuni yang indigo mencoba menetralisasi keadaan. Para penghuni pun akhirnya menghentikan kegiatan pesta mereka. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada gesekan energi di TKP. Sebab pada saat itu pernah terjadi gesekan energi yang mengakibatkan salah satu penghuni rumah kontrakan tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi energinya kalah sama si penghuni yang ada di sana atau makhluk astral yang ada di sana. Apakah kalian pernah mendengarkan kisah kontrakan ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kali ini agak lebih spesifiknya tuh lebih sempit, yaitu kos-kosan. Sebuah rumah kos angker yang berada di Yogyakarta viral di media sosial. Seorang penghuni kos itu dengan nama akun @RRIZKIKIKI membagikan videonya yang terbilang cukup aneh. Aneh seperti apa? Dalam beberapa video yang ia unggah, gagang pintunya bergerak sendiri seperti ada orang yang menekan dari luar. Padahal tempat kosnya itu sepi penghuni. Untungnya saat itu pemilik akun Rizky Kiki berani. Dengan keberaniannya, ia langsung membuka pintu dan gagangnya bergerak dengan sendirinya. Hasilnya tak ada siapapun di luar kamarnya. Pengalaman digangguin hantu bukan sembarang hantu ini berlangsung selama gue ngekos di salah satu kosan di Jogja selama 4 tahun. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda ya, soalnya aing orangnya Facebooker, tulis Rizky Kiki ini. Oh, agak lucu ini anaknya. Kata pemilik akun @rizkykiki, kos miliknya itu tempatnya mengasyikan. Suasananya asri dan cuaca di sana juga adem. Mulus numinus katanya. Posisi kamar @rizkykiki sendiri berada di lantai 1. Belum beberapa lama menempati kamarnya, ia sudah melihat hal yang janggal di sana, yakni kakek bertelanjang dada. Oke, ini ada video. Aku juga nggak ngerti ini ada jump scare-nya atau enggak ya, karena emang ini aku baru bikin materi ini langsung aku garap take video. Oke, ini video pertama, kita buka 1, 2, 3.
Ah, ini kayak gagang pintunya gerak sendiri gitu nggak sih? Ya nggak sih? Coba-coba kita ulang ya. Tuh, tuh kan? Aduh, pemilik akun ini berani banget ya. Kalau aku sih udah lanjut tidur aja lah ya. Aduh, ini ada video lagi, video kedua. Langsung aja kita tonton. 1, 2, 3. Aduh, kenapa masih ditempatin sih? Aku jadi dia, aku pindah sih, cari kos-kosan lain. Tapi nggak ngerti kalau dari segi ekonominya ya. Wah, gila-gila. Aduh, menurut kalian gimana tentang video ini? Apakah itu settingan atau emang benar-benar real? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke. Bener-bener dari kamar Aji yang gelap gulite keluar tuh kakek-kakek bener-bener nggak pakai baju. Bentukannya kayak titan. Doi cuman maju sebentar kayak nongolin ke depan gue, terus mundur lagi balik ke dalam kegelapan. Di situ gue kayak aduh salah milih kosan nih kayaknya gue. Setelahnya barulah muncul gangguan, yakni gagang pintu yang bergerak sendiri seperti ingin dibuka. Kayak video tadi ya. Rizky menceritakan kejadian itu terjadi pada jam 12 malam. Awalnya malam jam 12-an tuh kan aing udah tidur ya. Bunyi itu gagang pintu kretek-kretek, bukan kretek no filter. Aduh, pemilik akun ini kayaknya harus ketemu sama aku deh. Kayaknya kita seru kalau lagi bercanda bareng. Gue buka kosong, nggak ada siapa-siapa. Padahal udah netting aja nih, siapa yang iseng. Lemes sih ada tapi ngantuk. Jadi kayak aduh ganggu tidur gue aja lu. Lusanya kemudian abis pulang ngerjain tugas jam 2 pagi baru juga naruh tas. Kok ada yang mainin gagang pintu. Spontan gue. Gue ngambil HP itu, videoin daripada dibilang hoax. Pas dibuka, dar-der-dor hatiku. Ternyata nggak ada orang, bener-bener siapa sih jam 2 yang iseng gitu. Tidak cuman itu, masih banyak kisah menyeramkan yang disampaikan pemilik akun @rizkykiki ini mengenai rumah kos yang ditempatinya saat itu. Dalam cuitannya tersebut, sudah ribuan orang yang meretweet. Intinya selama 4 tahun, ia mendapatkan banyak gangguan dan kawan-kawannya dibuat tak betah di sana. Itulah dia kisah dari pemilik akun @rizkykiki ya yang ada di Twitter. Kalau kalian mau kepoin langsung aja datang ke Twitternya, kalian cari sendiri, itu ada. Video-videonya juga ada. Kalian bisa langsung balik lagi ke sini untuk tuliskan komentar kalian. Menurut kalian itu real atau tidak? Menurut aku sih itu real banget ya. Itu kayak original banget gitu loh, tanpa editan, jadi dia langsung rekam, ya nggak sih? Sebenarnya temen aku tuh request yang tentang cerita horor yang ada di Jogja itu, dia bilang tuh yang ada kayak kelihatan penampakan pocongnya. Cuman kayaknya ini berbeda deh dari cerita dia, tapi semoga kalian suka dengan cerita horor yang sudah kita bawakan di malam kali ini. Mungkin kalian mempunyai request konten horor lainnya, kalian bisa langsung tuliskan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki pamit undur diri, see you next video.